Cerita berawal di puncak Gunung Tianwu, langit merah darah akibat energi kultivasi yang berkumpul. Fang Yuan berusia lebih dari 500 tahun, kultivator iblis peringkat 8 dengan julukan Reverend Insanity, duduk di atas reruntuhan. Tubuhnya terluka parah dengan luka yang menyemburkan darah hitam. Di sekelilingnya berdiri ribuan kultivator dari faksi kebaikan, Righteous Path Alliance yang dipimpin oleh Daoist Heaven's Will peringkat 8 dan sect leader Yun Yang peringkat 7. Fang Yuan, kamu telah membunuh ribuan orang, mencuri ribuan Gu dan mengganggu kedamaian dunia kultivasi. Serahkan immortal Gu yang kamu curi sekarang juga, teriak Daoist Heaven's Will. Fang Yuan tersenyum sinis. Apa itu kebaikan? Apa itu kejahatan? Hanya sekedar nama yang diberikan oleh Yang Kuat. Kalau kalian ingin immortal Gu, ambil dari tubuhku ini. Ia menarik napas dalam dan mengeluarkan seekor serangga berwarna emas perak yang bersinar dengan cahaya bulan dan matahari. Spring Autumn Cicada, Chun Qiu Chan Gu. Ini adalah immortal Gu yang bisa mengembalikan waktu, namun dengan risiko mati jika gagal. Saat energi serangga itu meledak, Fang Yuan meratap kesakitan dan melihat kilas balik hidupnya sebelum kehilangan kesadaran. Melanjutkan cerita sebelumnya. Fang Yuan terbangun dengan terengah-engah di atas ranjang bambu yang kasar. Ia berada di kamar kecil dengan dinding kayu yang lapuk di desa Guyue, bagian dari Gunung Qingmao Region, tempat kelahirannya 500 tahun yang lalu. Tanggal menunjukkan hari 12, bulan 4, tahun 1050 dinasti Xia. Ia mengecek tubuhnya, berusia 14 tahun, tubuh kurus namun sehat. Semua ingatan dari kehidupannya yang lalu masih jelas. Teknik kultivasi, lokasi sumber daya, peristiwa masa depan, dan rahasia dunia Gu Master. 500 tahun lalu aku terlalu lemah dan naif sehingga klan Gu Yue hancur, keluargaku terbunuh, dan aku terpaksa menjadi iblis untuk bertahan hidup. Kali ini tidak akan pernah terjadi lagi. Aku akan mengambil semua yang bisa kulakukan untuk mendapatkan kekuatan, tidak peduli apa yang harus kulakukan, bisiknya dengan mata yang penuh tekad. Ia melihat keluar jendela dan melihat desa kecil dengan rumah-rumah bambu, ladang padi, dan beberapa anak muda yang sedang bermain. Ia mengenali salah satu dari mereka, Gu Yue Qingshan, teman masa kecilnya yang kelak akan menjadi kultivator kuat dari faksi kebaikan dan menjadi musuh bebuyutannya. Melanjutkan cerita sebelumnya. Hari itu adalah upacara pengaktifan bakat untuk semua anak klan berusia 14 tahun. Acara di mana Meridian Gu akan tumbuh di tubuh mereka, menentukan potensi kultivasi. Di halaman utama klan, dipimpin oleh klan leader Gu Yue Feng dan elder Gu Yue Kongming, anak-anak berkumpul dengan penuh harap. Saat gilirannya tiba, Fang Yuan duduk di atas tikar putih dan elder Kongming menempatkan tangan di dahinya. Energi primordial mengalir ke tubuhnya dan ia merasakan sensasi seperti listrik di seluruh tubuhnya. Meridian Gu tingkat atas, garis meridian sebanyak 12 pasang, potensi sangat tinggi, teriak elder Kongming dengan wajah terkejut. Di masa lalu, Fang Yuan hanya memiliki meridian Gu tingkat menengah dengan 8 pasang meridian. Kini, dengan pengetahuan tentang cara mengoptimalkan pertumbuhan meridian Gu, ia berhasil mendapatkan potensi terbaik. Gu Yue Qingshan selanjutnya diperiksa dan menunjukkan meridian Gu tingkat puncak dengan 14 pasang meridian, menjadikannya talenta terbaik sepanjang sejarah klan Gu Yue. Anak lain yang menonjol adalah Gu Yue Yuro, 10 pasang meridian, dan Gu Yue Baohu, 9 pasang meridian. Setelah upacara, pamannya Gu Yue Bo mendatanginya dengan senyum bangga. Yuan kamu membuat keluarga kita bangga. Esok kamu akan mulai belajar dasar-dasar kultivasi. Melanjutkan cerita sebelumnya. Malam itu, Fang Yuan tidak bisa tidur. Ia mengingat bahwa dalam 3 hari akan terjadi wabah liquor worm, Jiu Cong Yu Yi. Suatu peristiwa di mana ribuan cacing kecil menyerang desa dan membuat banyak orang sakit dengan gejala seperti mabuk berat. Namun ia juga tahu bahwa liquor worm yang berevolusi menjadi mature liquor worm bisa digunakan untuk membuat Gu yang berharga. Ia segera merencanakan langkahnya. 1. Mengumpulkan Primeval Stones, Yuan Shi, mata uang dan sumber energi kultivasi dengan menjual barang bekas dari kamar yang ia tahu akan bernilai di masa depan. 2. Mencari lokasi tempat liquor worm biasanya muncul, dekat sumur tua di bagian belakang desa. 3. Membuat alat penangkap sederhana dari bambu dan serat kayu. Keesokan harinya, ia pergi ke pasar bawah tanah klan yang terletak di gua tersembunyi dekat sungai. Di sana, ia bertemu dengan Gu Yue Ziyang, pedagang klan yang dikenal cerdik dan suka menipu anak muda. Namun dengan pengetahuan dari masa lalu, Fang Yuan berhasil menawar harga dan menjual beberapa benda kuno yang ia temukan dengan harga 20 Primeval Stones, jumlah yang besar untuk anak muda. Ia juga membeli Stone Skin Gu, Shi Pi Gu, dan Strength Gu, Li Liang Gu, masing-masing dengan 5 Primeval Stones, serta bahan dasar untuk membuat Gu, getah pohon Qingmu, serangga tanah merah, dan air dari mata air gunung. Melanjutkan cerita sebelumnya.
Pada hari ketiga, tepat seperti yang diantisipasi, awan kabut putih muncul dari sumur tua dan banyak cacing kecil berwarna kuning keemasan mulai merayap ke segala arah. Itu adalah liquor worm. Banyak warga yang mulai merasa pusing dan muntah setelah terkena kontak dengan cacing tersebut. Klan segera mengeluarkan perintah untuk tinggal di rumah dan menutup semua pintu jendela. Sambil menyamar sebagai salah satu korban, Fang Yuan keluar rumah secara diam-diam dan pergi ke sumur tua. Di sana, ia menemukan bahwa sebagian liquor worm telah mulai berevolusi, berubah warna menjadi merah tua dan memiliki pola seperti anggur di tubuhnya. Ini adalah mature liquor worm yang sangat berharga. Dengan menggunakan alat penangkap yang ia buat dan bantuan Stone Skin Goo untuk melindungi tubuhnya dari efek mabuk, ia berhasil menangkap 12 mature liquor worm dan 50 liquor worm biasa. Saat ia hendak pulang, ia melihat Gu Yue Qingshan yang sedang mencoba membantu warga yang sakit, namun juga terkena efek cacing. Fang Yuan hanya menyaksikannya dari kejauhan dan berpikir, kamu masih terlalu baik hati, Qingshan. Di dunia kultivasi, kebaikan hanya akan membuatmu lemah. Ia juga mendengar percakapan antara dua orang tua klan tentang kabar bahwa Flower Wine Monk, Hua Jiuseng, seorang kultivator peringkat 2 yang menghilang 3 tahun lalu, telah meninggal dan menyisakan warisan di dalam gunung Qingmao. Fang Yuan tahu bahwa warisan tersebut berisi Gu peringkat 2, teknik kultivasi rahasia dan ribuan primeval stones. Melanjutkan cerita sebelumnya. Keesokan harinya, wabah liquor worm mulai reda berkat upaya para kultivator klan yang menggunakan antidot Gu. Fang Yuan pergi kembali ke pasar bawah tanah untuk menjual hasil tangkapannya. Mature liquor worm, satu ekor bisa digunakan untuk membuat wine Gu yang bisa meningkatkan energi primordial dalam waktu singkat. Teriak Fang Yuan dengan suara yang cukup keras untuk menarik perhatian pedagang. Gu Yue Ziang mendekatinya dengan mata yang bersinar. Anak muda, kamu punya mature liquor worm? Aku akan beli dengan harga 8 primeval stones per ekor. Tidak cukup. Setiap ekor bernilai minimal 15 primeval stones. Aku tahu bahwa Elder Kong Ming sedang mencari bahan ini untuk membuat Gu untuk anak-anak yang sakit, jawab Fang Yuan dengan tenang. Setelah beberapa kali tawar-menawar, mereka sepakat dengan harga 12 primeval stones per ekor. Fang Yuan menjual 10 ekor dan menyimpan 2 ekor untuk dirinya sendiri, mendapatkan total 120 primeval stones. Dengan uang yang ia dapatkan, ia membeli lebih banyak bahan dan mulai membuat Gu pertamanya di kamar yang ia modifikasi menjadi ruangan kerja sederhana. Menggunakan teknik yang ia ingat dari masa lalu, ia berhasil membuat liquor Gu dari mature liquor worm yang ia simpan. Sebuah Gu peringkat 1 yang bisa meningkatkan energi primordial sebanyak 20% dalam waktu 1 jam. Melanjutkan cerita sebelumnya. Hari ujian tiba. Sebanyak 50 anak muda klan berpartisipasi dengan tujuan untuk menjadi murid langsung dari 3 kultivator peringkat 2 klan, Elder Kong Ming, Elder Gu Yue Honglian, dan Elder Gu Yue Tieshan. Klan leader Fei mengumumkan aturan ujian. 1. Peserta harus melewati jalur 5 km melalui hutan Green Bamboo Forest, King Zulin. 2. Tujuan akhir adalah White Water Waterfall, Bai Shuipu, di ujung hutan. 3. Peserta yang sampai paling cepat dan dalam kondisi terbaik akan dipilih sebagai murid. Setelah mulai, sebagian besar peserta berjalan dengan cepat melalui jalan yang sudah dikenal. Namun Fang Yuan memilih jalur yang lebih sulit namun lebih pendek. Jalan yang ia tahu dari masa lalu tidak akan dilalui oleh banyak orang. Setelah berjalan sekitar 2 km, suara dengungan keras terdengar dari atas pepohonan. Ribuan lebah berwarna hitam merah dengan tubuh yang bersinar muncul dari sarangnya. Bloodthirsty Bigu yang ia duga. Bisa-bisanya lebah ini keluar sebelum waktunya. Teriak salah satu peserta dan mulai berlari kabur. Banyak peserta terluka dan terpaksa menarik diri dari ujian. Gu Yue Qingshan menggunakan Wind Gu, Feng Xing Gu untuk membentuk penghalang udara di sekeliling tubuhnya. Sementara Gu Yue Yuro menggunakan Fragrance Gu, Xiang Qi Gu untuk menarik lebah menjauhi dirinya. Fang Yuan mengaktifkan Poison Resistance Gu dan Stone Skin Gu, lalu dengan tenang berjalan melewati kawanan lebah. Bahkan ia berhasil menangkap 10 ekor lebah betina yang belum matang, yang bisa digunakan untuk membuat Gu yang lebih kuat.